Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai metode-metode pembelajaran menghafal Al-Quran. Saya sendiri Yuni Nur Fauzia dan ada rekan saya yaitu Anita, Indah Usbitasari dan juga Siti Dianatul Mardia. Materi pertama yaitu pengertian menghafalkan Al-Quran. Menghafal pada hakikatnya adalah membaca atau mendengar secara berulang-ulang ayat suci Al-Quran sampai hafal di luar kepala yang dibimbing oleh seorang pengampu yang sudah hafiz. Dengan menghafal, jiwa dan otak kita akan terus menyerap lantunan ayat-ayat Al-Quran yang diulang-ulang begitu banyak oleh lidah kita. Selanjutnya, ada hukum menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran hukumnya adalah fardu kifayah. Berarti bahwa orang yang menghafal Al-Quran tidak boleh kurang dari jumlah mutawatir, sehingga tidak akan ada kemungkinan terjadinya pemalsuan dan pengubahan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Dasar pengajaran menghafal Al-Quran. Proses belajar mengajar Al-Quran agar lebih terarah, terutama sesekali harus memiliki dasar. Di antara dasar pengajaran yang sangat kuat adalah sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qamar ayat 17 bahwa Al-Quran diturunkan secara hafalan dan diberikan kemudahan oleh Allah bagi siapa yang berusaha menghafalnya. Manfaat menghafal Al-Quran. Pada dasarnya, mereka yang menghafal seluruh Al-Quran di akhirat dan di surga, yaitu derajat mereka akan naik dan perbuatan baik mereka akan dilipat gandakan. Mereka akan merasa terhormat dengan diminta untuk membaca Al-Quran dan orang tua mereka akan dimahkotai. Untuk materi selanjutnya, di sini ada manfaat dari menghafal Al-Quran. Manfaat menghafal Al-Quran di sini ada 12 manfaat. Yang pertama, kesabaran, kedua keberkahan, ketiga kedamaian, keempat selalu kembali kepada Allah. Lanjutan dari manfaat menghafal Al-Quran. Yang kelima yaitu belajar menghadapi ego. Keenam, meningkatkan iman dan meleburkan keras hati. Ketujuh, merefleksikan ayat-ayat Al-Quran. Kedelapan, ingatan semakin kuat. Kesembilan, hidup lebih terorganisir. 10, menghormati seorang hafiz juga disukai Allah. Yang ke-11, hafiz merupakan orang-orang terpilih. Dan yang terakhir, Al-Quran menjadi syafaat bagi para pembacanya. Selanjutnya, ada tujuan menghafal Al-Quran. Dari tujuan ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat memahami dan mengetahui arti penting dari kemampuan dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat terampil menghafal ayat-ayat dari surat-surat tertentu yang menjadi materi pelajaran. Yang ketiga, siswa dapat membiasakan menghafal Al-Quran dan supaya dalam berbagai kesempatan siswa sering melafazkan ayat-ayat Al-Quran dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, syarat menghafal Al-Quran. Syarat-syarat menghafal Al-Quran yaitu: pertama, mampu mengosongkan benaknya dari pikiran-pikiran dan permasalahan yang akan mengganggunya. Kedua, memiliki niat yang ikhlas. Ketiga, memiliki keteguhan hati dan kesabaran. Keempat, bersikap konsisten. Kelima, menjauhi dari sifat tercela. Keenam, mendapat izin dari orang tua. Dan ketujuh, mampu membaca dengan baik. Pun adab menghafal Al-Quran. Adab ini sangat penting dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, selalu menjaga keikhlasan. Yang kedua, tidak mencari popularitas atau berniat menjadikan sarana pencarian nafkah. Ketiga, disunahkan membaca Al-Quran setelah berwudu. Keempat, tempat yang baik membaca dan menghafal Al-Quran adalah tempat yang baik dan suci. Kelima,
waktu membaca Al-Quran, mulut dibersihkan terlebih dahulu, bisa menggunakan siwak, sikat gigi, atau kumur-kumur. Lanjut, yang keenam, disunahkan membaca dengan khusyuk dengan menghadap kiblat. Ketujuh, disunahkan terlebih dahulu membaca tawa'uz dan bismillah. Yang kedelapan, membaca dengan tartil. Kesembilan, memikirkan terhadap ayat-ayat yang dibaca. Kesepuluh, membacanya dengan suara yang keras dan dengan irama lagu yang baik. Selanjutnya ada metode menghafal Al-Quran. Yang pertama ada metode fahmu mahfuz, yaitu sebelum ayat-ayat dihafal, penghafal dianjurkan untuk memahami makna setiap ayat, sehingga ketika menghafal Al-Quran, penghafal merasa paham dan sadar terhadap ayat-ayat yang diucapkannya. Yang kedua ada metode tikrahul mahfuz, yaitu penghafal mengulang ayat-ayat yang sedang dihafal, sehingga dapat dilakukan mengulang satu ayat sekaligus, atau sedikit demi sedikit sampai dapat membacanya tanpa melihat mushaf. Cara ini biasanya sangat cocok bagi yang mempunyai daya ingat lemah, karena tidak memerlukan pemikiran yang berat. Penghafal biasanya lebih banyak terkuras suaranya. Kemudian yang ketiga ada metode kitabul mahfuz atau kitabah, yaitu penghafal menulis ayat-ayat yang dihafal di kertas. Biasanya untuk penghafal yang cocok dengan metode ini, ayat-ayat tersebut akan tergambar dalam ingatannya. Kemudian yang keempat ada metode isati amul mahfuz atau simakni, yaitu penghafal diperdengarkan ayat-ayat yang akan dihafal secara berulang-ulang sampai dapat mengucapkannya sendiri tanpa melihat mushaf. Metode ini biasanya sangat cocok untuk tunanetra atau anak-anak, sarana memperdengarkan dapat dengan kaset ataupun orang lain. Yang kelima ada metode wahda, yaitu menghafal satu persatu ayat-ayat yang akan dihafalkan untuk mencapai hafalan awal. Setiap ayat bisa dibaca dalam bayangannya. Yang keenam ada metode gabungan, yaitu gabungan antara metode wahda dan metode kitabah. Di sini lebih mempunyai fungsional sebagai uji coba terhadap ayat-ayat yang telah dihafalnya. Yang terakhir yaitu metode jama'i, yaitu cara menghafal yang dilakukan secara kolektif atau bersama-sama dan dipimpin oleh instruktur ataupun guru. Strategi menghafal Al-Quran. Yang pertama, strategi pengulangan ganda. Kemudian yang kedua, tidak pernah beralih pada ayat berikutnya sebelum ayat yang sedang dihafal benar-benar terhafal. Yang ketiga, menghafal urutan-urutan yang akan dihafalnya dalam satu kesatuan jumlah setelah benar-benar hafal ayatnya. Yang keempat, menggunakan satu jenis mushaf saja. Yang kelima, memahami ayat-ayat yang dihafalnya. Yang keenam, memperhatikan ayat-ayat yang serupa. Dan yang ketujuh, disetorkan pada seseorang yang mampu menghafal Al-Quran. Kesimpulan, menghafal Al-Quran diyakini akan memberikan sebuah keuntungan bagi penghafalnya karena setiap niat yang dihafal akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ladang amal serta petunjuk bagi umat manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.